dari kemuliaan Allah. Ini sesuatu yang harus kita tanya sama diri kita sendiri. Mesti jujur. Ya. Nah, kalau itu untuk kemuliaan Allah, tujuan kita bersatu itu untuk apa? Ayat ini berkata, supaya dunia percaya, dalam ayat 21, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Diulangi dalam ayat yang ke-22, ya, dikatakan, Engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu. Tadi dunia percaya, sekarang dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku. Jadi tujuan kita harus ini, yaitu supaya dunia ini tahu bahwa Bapa Allah mengutus Yesus menjadi manusia. Dunia tahu bahwa Yesus ada, tapi mereka tidak percaya Yesus itu diutus oleh Allah. Dan banyak orang percaya diutus pada satu tingkat tertentu, hanya nabi, tapi bukan sebagai Allah. Dan ini tugas kita. Jadi marilah, apalagi kita yang berkata kita orang Pentakosta. Saya khawatir kalau sudah berkata Pentakosta, tapi hidup sudah tidak menunjukkan Pentakosta, di mana kuasa Roh Kudus itu menguasai kita. Dan Roh Kudus itu adalah roh kemuliaan, bukan hanya roh kebenaran, roh kemuliaan. Jadi kalau kita mempunyai tujuan memuliakan diri kita, memuliakan gereja kita, tapi bukan untuk memuliakan Yesus, kita salah besar. Karena itu, apa tujuan kita percaya menjadi satu ini? Tujuan kita harus adalah supaya dunia tahu bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Artinya, Allah menjadi manusia. Ya. Kita tahu dalam 1 Yohanes 4 ayat 2, dalam 1 Yohanes 4 itu ada banyak roh, ya, ada spirit of error, ada spirit of truth. Dan apa itu spirit of truth? Ya, roh kebenaran, yaitu roh yang percaya bahwa Yesus itu betul-betul menjadi manusia yang berdarah dan berdaging. Karena ini membedakan dari semua agama Kristen. Begitu banyak agama Kristen, tapi saudara, untuk mempercayai bahwa Yesus itu betul-betul Allah yang menjadi daging, yang menjadi manusia, yang berdarah, ya. 1 Yohanes 4 ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ini satu kunci, bukan? Kita tahu semua sebagai hamba Tuhan bahwa roh yang benar itu roh yang harus mengakui Allah menjadi manusia, betul-betul menjadi manusia. Dia Allah sejati dan manusia sejati. Saudara. Nah, kita melihat bahwa Yesus itu menjadi manusia ada 3 hal. Bahwa betul dia itu Allah menjadi manusia. Yang pertama yaitu inkarnasi. Bahwa Allah menjadi manusia berarti inkarnasi. Yang kedua, bahwa Allah menjadi manusia itu bukti kasih Allah. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dia memberikan anaknya. Jadi karena itu Yesus menjadi anak, keluar dari posisinya hanya semata-mata karena kasih. Namun yang ketiga,
kalau dia menjadi manusia, maka ada hal yang ketiga, yaitu penderitaan. Kalau dia tidak menjadi manusia, tidak mungkin dia menderita. Jadi ada 3 hal di mana betul Yesus itu diutus oleh Allah. Yang pertama, dia harus inkarnasi. Yang kedua, yaitu dia menyatakan kasih Allah. Dan yang ketiga, yaitu dia harus mengalami penderitaan. Nah, 3 hal ini harus juga menjadi bagian hidup kita. Yaitu yang pertama, berinkarnasi. Dan ini yang paling suka dalam hidup. Jangan sudah berkata salib. Ya, salib itu kalau saya katakan bagian terakhir daripada inkarnasi. Dan waktu Tuhan Yesus disalib itu cuma beberapa jam, dan itu berlaku 1 hari. Tapi waktu dia berinkarnasi itu sepanjang umur hidupnya. Dia berada, kalau saya katakan, kalau kita mempunyai titel S3 lalu harus menjadi pengerja di gereja. Seandainya saudara itu sudah lulus S3 lalu menjadi pengerja di gereja, lalu suruh membersihkan bangku-bangku selama 30 tahun. Kira-kira kuat nggak? Anda mau nggak? Yesus, Allah menjadi manusia. Dia bukan menjadi orang yang hebat. Dia menjadi anak tukang kayu selama 30 tahun. Jadi saya katakan yang paling berat itu bukan kematian. Yang paling berat itu inkarnasi. Waktu kita harus yang disebut mengosongkan diri. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang ingin menjadi satu, kalau kita mempunyai roh Pentakosta, kita mesti belajar mengosongkan diri. Dan mengosongkan diri itu hanya bisa kalau kita mematikan segala titel-titel kita, kedudukan kita tiap kali. Sehingga Paulus berkata, I die daily. 1 Korintus 15 ayat 32 mengatakan, I die daily. Mari kita mau belajar mematikan roh kesombongan kita tiap hari. Bukan sewaktu-waktu di mana kita butuh Tuhan. Tapi apa yang diajarkan Paulus, I die daily. Itu bahasa Indonesia sih. Diterjemahkan agak lain. Sayang, syukur. Jadi kita mesti tahu untuk supaya kita bisa mematikan diri kita, apa yang menjadi pengaruh besar dalam kehidupan kita yang tidak mau mengosongkan diri. Pikiran kita. Pikiran kita inilah adalah sebuah kubu yang paling hebat. Sehingga Paulus berkata, aku meruntuhkan benteng-benteng, kubu-kubu. Apa itu? Yaitu pikiran kita. Nah, karena itu Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam Filipi 2, menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, ada satu roh yang perlu kita didik tiap kali. Kita berkata pada dirimu sendiri, aku ini hamba saja. Hamba, aku mesti melayani. Saudaraku, pikiran Kristus ini dapat kita peroleh kalau kita ini dipenuhi dengan roh kehambaan. Ya, kita bisa bersatu
kalau kita punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus, yaitu kita mesti berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi ini untuk Kristus. Segala perkara yang aku lakukan untuk Kristus. Jangan kita berpikir kalau seandainya saya merasa gereja saya sudah besar, nanti pasti di sorga upahnya juga besar. Belum tentu. Tuhan bukan melihat apa yang kau kerjakan, tapi Tuhan melihat apa hatimu, motivasi hatimu. Bukan hasil perbuatanmu, tapi motivasi hatimu. Karena itu saya kagum dengan Daud. Walaupun dia hebat, dahsyat, dia selalu berkata, siapakah aku? Ya, ini yang Tuhan suka. Kalau kita bisa merendahkan diri, kita mungkin belajar banyak teologi, eskatologi, dan pneumatologi dan logika-logika yang lain. Tapi Tuhan mengajar cuma 2 subjek. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan ini harus kita ulang-ulangi tiap kali. Bukan kita belajar bagaimana ilmu kita bisa tinggi. Bagi Tuhan ilmu bukan sesuatu yang hebat. Tiap pagi datang kepada Tuhan, Tuhan, I'm nothing. Aku bukan apa. Yesus yaitu mengosongkan diri kita. Saya kira kalau kita semua bisa mengosongkan diri, tidak menaruh posisi kita, kita mudah bersatu. Lihat anak-anak. Kenapa kok mudah bersatu? Karena mereka mengosong diri. Enggak ada titel. Anak-anak itu bisa bersatu karena merasa, ya, sama-sama bersuka cita. Sama level. Mari kita mau belajar mengosongkan diri kita ini. Dan ini adalah tugas sehari-hari. Yang kedua, itu adalah kasih, bukti kasih. Bahwa Allah itu menjadi manusia itu bukti kasih dari Allah. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagaimana kita menjadi orang Pentakosta? Kita berkata kita ini orang Pentakosta, tapi sayang Pentakostanya tidak membuahkan. Bukankah tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus itu bukan untuk karunia-karunia roh, tetapi untuk buah roh dalam hidup kita berbuah, supaya Tuhan itu bisa menikmati. Dan bukannya Tuhan menikmati itu, tapi manusia yang lain bisa merasakan kasih. Nah, saudaraku, dari mana datangnya kasih? Kalau saudara tahu, kasih Allah itu hanya diberikan kepada orang yang punya harapan. Ingat, agape tidak diberikan pada orang yang hanya punya percaya, tapi bagi mereka yang sudah diproses dan mempunyai harapan. Dan ini nanti berhubungan dengan hal yang ketiga, yaitu penderitaan. Karena harapan, bicara harapan, selalu itu konotasinya berhubungan dengan penderitaan. Waktu saudara mengalami kesulitan, apakah saudara masih berharap? Ingat, kita tahu iman, harap, kasih. Iman kita bisa fluktuasi. Jadi jangan berkata, saya punya iman dan pasti tetap beriman sampai akhir. Karena itu saya tidak setuju, bahwa kalau kita sudah percaya sekali, pasti nanti percaya sampai akhir. No, nanti baca surat Timotius, nanti sudah menemukan begitu banyak kata-kata yang mengatakan menyangkal iman, membuang iman.
yang meninggalkan iman. Padahal mereka adalah orang-orang yang punya percaya seperti Demas. Apakah Demas tidak punya iman? Dia punya iman, tapi dia meninggalkan imannya. Bahkan dalam surat Timotius dikatakan, deny the faith, menyangkal imannya. Dan ini bukankah banyak dari beberapa teman kita menjadi murtadin karena meninggalkan. Karena kurang kasih Allah, defisit kasih Allah. Karena itu kita butuh kasih Allah ini dicurahkan. Ingat, iman kita bisa fluktuasi. Dan bukan iman bisa fluktuasi, kasih kita bisa fluktuasi. Matius 24 ayat 12 berkata apa? Karena makin banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dan kalau sudah baca kata kasih, itu bukan kasih biasa, agape. Jadi jelas ini bukan kasihnya orang dunia menjadi dingin. Kasihnya orang Kristen yang sudah punya agape, yang pernah merasakan kasih Allah. Dan di mana kasih Allah yang sejati? Yaitu waktu kita dalam Roh Kudus. Saya yakin waktu kita dipenuhi Roh Kudus, waktu kita masih tidak punya arti apa-apa, belum menjadi hamba Tuhan yang hebat, dan kita berdoa, kita nangis sama Tuhan, rasanya lega bukan main. Karena kita merasakan kasih Allah yang menguasai hati kita. Saya pastikan saudara semua yang punya pengalaman Pentakosta pasti pernah mengalami yang seperti Tuhan, mana-mana Tuhan panggil, aku mau buang diri. Tapi setelah lama-lama kita nggak berani membuang diri. Karena kita kehilangan kasih Allah. Karena itu dalam surat Efesus pun dikatakan, jemaat Efesus pun bisa meninggalkan kasih yang mula-mula. Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari kobarkan lagi api Pentakosta ini. Kita terus mau bersekutu dengan Tuhan. Jaga apimu. Dan apimu hanya bisa dijaga kalau ditambah dengan kayu tiap kali. Dan ditambah dengan lemak. Ada korban-korban. Tanpa korban tidak ada lemak korban. Yang membakar, yang membuat bau harum di mata Tuhan. Serahkan tubuhmu tiap pagi. Engkau merasa Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Kami mau memberikan kembali kasih kami kepadamu yang mula-mula. Mungkin Anda sudah defisit kasih. Datang kepada Tuhan. Minta Tuhan penuhi kembali dengan kasih. Dan saya percaya Roh Kudus akan bekerja kepada orang yang mau bertobat, merendahkan diri. Namun jangan lupa, dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan bahwa kalau sudah masih mengalami penderitaan Kristus di dalam melayani Tuhan, penderitaan dibully, dikata-katai, dihina, ya, saudaraku, saya sudah beberapa. Saya di Hotel Millennium, saya duduk di depan juga. Dan berkali-kali pembicara menunjuk saya, mempermalukan saya di depan ketua untuk Kristus. Tuhan Yesus disebut a man of sorrows. Manusia yang banyak sengsara. Itulah Yesus, penuh dengan sengsara. Dan kita sudah ditetapkan oleh Tuhan, kalau kita mau hidup benar, pasti menderita. Karena itu jangan kita ini melakukan satu perlawanan waktu menderita. Ayub, waktu dia menderita itu Tuhan didik supaya dia tidak melawan.
tapi dia membenarkan diri. Dan biasanya roh membenarkan diri inilah yang membuat kita selalu melakukan perbantahan. Sehingga hamba Tuhan berbantah dengan hamba Tuhan lain mengenai doktrin dan sebagainya sampai pecah dan sebagainya. Biarlah masing-masing pegang doktrin masing-masing, dan saya yakin orang bisa berubah kalau Roh Kudus mulai mencerahi hidup. Karena manusia ini dipengaruhi oleh dogma. Tuhan Yesus tidak pernah membuat dogma, satu dogma. Dogmanya ya di Alkitab supaya saudara baca. Dan tergantung daripada kematangan saudara, di mana saudara ini bisa mendownload. Saya merasakan setiap kali kita ini punya spirit, roh. Dan roh kita ini gunanya untuk mendownload, mengunduh dari Tuhan. Karena Allah itu roh adanya. Dan hanya dapat diselidiki oleh roh Allah. 1 Korintus 2 mengatakan itu. Dan supaya saudara bisa mendownload dari Tuhan, saudara tidak bisa memakai akal budimu. Hanya dengan Roh Kudus. Karena itu kita orang Pentakosta, mestinya khotbah-khotbah kita itu lebih bagus daripada orang-orang yang bukan Pentakosta. Seyogianya. Namun seringkali kita jiplak. Kita download dari Google. Khotbah-khotbah kita download dari Google. Sangat menyedihkan. Saudaraku, jikalau kita mau dipimpin oleh roh kebenaran, maka kita harus siap menghadapi penderitaan dan kesukaran. 2 Korintus 4 ayat 10 mengatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Jadi kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Apa kehidupan Yesus yang menjadi nyata? Salah satu itulah penderitaan. Lihat hidup Yesus. Dari awal sampai akhir penuh dengan penderitaan. Karena itu jangan berkata, sekarang saya sudah mapan, gak perlu menderita lagi. Oh no. Biar kita mau berkata, Tuhan, saya mau berjalan dalam kebenaran-Mu. Biar penderitaan apapun kami mau tanggung sampai akhir hayat kami. Istimewa tubuh kita ini yang menjadi masalah. Tubuh kita ini tubuh dosa, tubuh maut. Sampai mati kita harus sadar tubuh kita tetap tubuh dosa dan tubuh maut. Karena itu hati-hati. Kenapa banyak hamba Tuhan jatuh? Oleh karena tidak tahu bahwa tubuhnya ini tubuh dosa. Yang selalu ingin supaya dikalahkan kita. Oleh karena itu kita mesti menangis. Bukan menangisi kekurangan, menangisi kelemahan tubuh kita. I'm a wretched man. Aku manusia celaka, kata Paulus. Dan dia tuliskan dalam Roma 7 itu dalam bentuk present tense. Berarti saat itu dia menjadi rasul yang hebat, tetapi dia tahu tubuhnya adalah tubuh yang celaka. Yang harus disadari bahwa tubuh ini berbahaya sekali. Hanya sampai mati, engkau baru diubahkan oleh Tuhan. Karena itu marilah kita mau setia sampai mati. Kita mau berkata, Tuhan, kami mau ikut Engkau sampai akhir hayat kami. Biar kami mau menderita untuk kebenaran. Jikalau untuk kebenaran kami rela menderita sampai akhir. Oleh karena itu, 3 hal yang harus kita jalani kalau kita ingin bersatu. Yang pertama, itulah mengosongkan diri. Saudara belajar, masing-masing kita mengosongkan diri. Jangan merasa kedudukan kita ini hebat, pasti harus dihormati lebih
Yang kedua, saudara, biar kasih Tuhan mencengkram hatimu. Yang ketiga, saudara, biar engkau punya tanda penderitaan. Sehingga Paulus berkata, aku tidak mau diganggu karena ada stigma, ada tanda-tanda penderitaan dalam tubuhku. Biar ini berjalan terus sampai kita mati. Mari kita mau datang kepada Dia. Kita mau berdiri.